Thank you, Pastor Yongki, dan juga Tante, dan semua leadership team yang ada di PMC NY, juga Bob William dan Cecil for hosting juga. Dan thank you buat semua yang udah joining acara ini, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah, lewat kesempatan ini, saya diberikan sebuah tema yang judulnya adalah bullying. Nah, kebetulan memang saya juga punya 2 orang anak, dan melihat gimana perkembangan hari-hari ini, saya juga menyadari sebetulnya dengan tema bullying ini, kita semua we will face it, suka atau nggak suka, kita akan berjumpa dengan yang namanya bullying. Tapi saya percaya bahwa hari ini kita bisa belajar banyak dan bagaimana mengambil langkah-langkah baik di rumah kita maupun di pelayanan kita ataupun khususnya bagi anak-anak kita, gimana kita bisa melihat bullying ini bukan sesuatu yang akan mungkin mengganggu anak-anak kita, tapi justru anak-anak kita bisa dealing with it, bahkan mereka bisa lebih kuat menghadapinya atau bahkan overcoming it dalam perjalanan hidup mereka. So, saya ingin memulai dengan statement ini bahwa bullying ada di mana-mana dan bisa terjadi kepada siapa saja. Bullying ada di mana-mana dan bisa terjadi kepada siapa saja. Contoh, kalau misalnya ya, kita punya anak, lalu anak kita ini aja, dia punya saudara, entah itu brother atau sister, younger or older. Mereka sendiri aja bisa bullying satu sama lain, benar ya? Itu bisa terjadi dalam rumah tangga kita sendiri. So, kalau kita gedein dikit circle-nya, lalu anak kita mulai punya cousins. Ada older cousins, ada younger cousins, ada cousins pria, ada cousins yang wanita gitu. Ternyata dalam fellowship family atau family gathering gitu, they can just bully each other juga. Kita bisa loh bullying kayak satu sama lain, kayak walaupun bullying itu nggak selalu dianggap kayak sesuatu yang menyakiti atau harm atau kasar atau bahkan mengancam nyawa atau kehidupan, tapi bullying bisa dimulai hanya dengan kayak saling mengganggu, saling menghina, saling menggoda, ya kan? Lalu tiba-tiba mulai jadi kayak yang cousins ini grouping dengan yang ini, lalu mulai picking on one person, lalu mulai bullying satu sama lain, itu bisa terjadi loh, even dalam family gathering. Nah, ketika kita tarik sedikit lebih luas dari satu family kecil, lalu mulai ke keluarga yang agak gede, agak besar, lalu kita tarik lagi mungkin ke teman-teman di sekolah, atau juga mungkin termasuk teman-teman di gereja. Ternyata siapapun, dimanapun kita berada, bullying itu bisa ada dan bisa terjadi kepada siapapun. Khususnya di sekolah, karena berbagai macam anak datang dari latar belakang budaya keluarga yang berbeda-beda, maka bullying di sekolah yang paling besar terjadi. Itu yang paling bisa terjadi. Dan bahkan orang tua seringkali nggak sadar bahwa anaknya juga bisa membuli, anaknya juga bisa terbuli. Nah, sehingga ini semua kenyataan yang ada. Nah, sehingga kalau saya boleh lihat, mengajak kita melihat kenyataan tentang bullying ya. Yang pertama, bullying seringkali bukan pilihan. Kita kadang nggak bisa memilih anak kita ini lagi dibully atau enggak, ya kan? Kita kadang nggak bisa memilih. Dan sebagai orang tua, kalau kita mau 24 jam kayak very overprotective terhadap anak kita juga, awasin jangan sampai dia terbuli, jangan sampai mentalnya cacat, jangan sampai hatinya luka, jangan sampai pikirannya negatif. Itu juga hal yang impossible yang bisa kita lakukan, ya kan? Oleh sebab itu kadang kemungkinan besarnya bullying itu bukan pilihan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya kalau misalnya boleh nih kasih contoh, orang-orang yang dewasa aja ya, yang dewasa-dewasa ini, kadang kita juga bisa loh picking on one person and bully one another. Itu bisa terjadi. Kita nggak mau anak kita terbully, tapi kadang kita orang-orang tua yang lagi kumpul-kumpul, kita bullying one another. Itu juga bisa terjadi. So, bullying seringkali bukan pilihan.
karena kita nggak bisa memilih anak kita ini terbuli atau tidak. Gitu. Nah, yang kedua, bullying itu ada, harus diketahui, harus disadari, it exists. Itu memang ada, dan kita harus tahu kenyataannya, bahayanya, ancamannya, dampaknya, itu ada. Nah, yang ketiga, pastinya kenyataan tentang bullying jangan diremehkan, jangan diabaikan. Ada orang tua yang sampai over ketakutan karena, waduh ada bullying nih, nanti gimana nih dengan anak saya gitu. Tapi ada juga orang tua yang ketiga ini yang santai banget tentang bullying sampai dia nggak peduli gitu. Dan mungkin meremehkan atau lebih mengabaikan keadaan dan kenyataan bahwa bullying itu ada. Nah, tapi saya coba melihat dan berpikir ya waktu saya dikasih tema tentang bullying ini. Ada nggak sih di Alkitab when God does something terhadap anaknya yang ngalamin bullying misalnya gitu. Ya kan? Ternyata Tuhan juga selalu taking action gitu. Nah, salah satunya saya menemukan dari Yesaya 43 ayat yang pertama. Dari Yesaya 43 ayat yang pertama, ini sebuah statement sendiri yang diucapkan lewat Nabi Yesaya. Nah, ini bunyinya kata-kata dari Tuhan adalah gini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Ayatnya bilang, hai Yakub. Ya kan? Yakub ini kan punya arti. Artinya kan dia penipu kan. Ya kan? Orang ini kan orang yang dikenal, this guy is a liar. Kayak mungkin orang di sekitarnya juga akan bilang, dikasih label ya kan, this apa mungkin stupid freak, liar, whatever that is, dikasih label macam-macam. Tapi Tuhan bilang gini, aku ini yang membentuk engkau, hai Yakub. Disebutin loh kejelekannya, kekurangannya, mungkin itu label bully orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dia mulai merubah, dia bilang gini, yang membentuk engkau, hai Israel. Israel itu sesuatu yang Tuhan berikan, bukan lagi Yakub, tapi Israel, sebuah nama yang Tuhan pasangkan. Karena kalau dalam di Alkitab, penggantian nama itu menunjukkan Tuhan kepingin orang ini jadi seperti apa gitu. Lalu ayatnya bilang, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Statement ini aja, menurut saya, ini bisa representing keadaan rumah, keadaan orang tua yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Bagaimana kita bisa menciptakan safe place buat anak-anak kita, buat generasi yang ada di sekitar kita. Dari statement ini aja, jangan takut, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. So, apa sih aplikasinya kalau kita melihat dari statement yang Tuhan sampaikan ini? Dan apa yang bisa kita pelajari bersama-sama? What to do-nya kalau mungkin anak-anak kita atau cucu kita, mereka bisa terancam dengan yang namanya bullying. Saya sih berdoa banget bullying yang terjadi di sekitar anak-anak kita dan cucu kita itu bukan yang sampai kekerasan, yang mengancam nyawa, yang mengancam fisik, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, dan jangan sampai membiarkan bullying ini justru merusak generasi kita dari pikiran, hati, mental, sampai menciptakan trauma-trauma yang nggak perlu sebetulnya. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakuin nih pertanyaannya? Saya mencoba mengambil aplikasi dari ayat yang tadi kita baca ya. Yang pertama adalah gini, yang bisa kita lakukan adalah ciptakan rumah yang kondusif. Ciptakan rumah yang kondusif. Kenapa kok rumah yang kondusif? Karena rumah itu kita bisa membahas soal house-nya, physical house-nya, atau kita membahas soal home-nya, yaitu keluarga, rumah tangganya. Jadi kalau kita hanya bicara tentang house, maka kita bicara fisiknya. Berapa gede, berapa tinggi, sentimeter, lalu ada apa di dalam rumah itu, perabotan, dekorasi itu house. Tapi
menciptakan home yang kondusif itu penting banget. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata dalam home di situ tercipta yang namanya budaya dan culture. Setiap anak-anak kita akan bertumbuh dalam sebuah home yang tanpa mereka sadari itu justru menitipkan culture dan budaya. So when we build rumah yang kondusif, home yang kondusif, basically kita sedang membangun budaya dan culture yang akan mereka nikmati, yang akan mereka ketahui, yang akan mereka rasakan, yang akan mereka alami dalam kehidupan mereka. Nah, dari culture setiap rumah-rumah ini, ketika mereka keluar, kalau mereka berjumpa dengan culture yang nggak sama, dengan budaya yang jauh berbeda, dengan budaya yang nggak cocok, mereka sendiri juga akan pasang boundary sebetulnya, anak-anak ini. So, perhatikan apakah rumah kita ini kondusif buat pertumbuhan anak-anak kita, buat mereka menjadi orang yang apa adanya, apakah rumah ini rumah yang kondusif? Atau mereka akan selalu dapat tekanan, dapat amarah, dapat teriakan, dapat hinaan, bahkan di rumah sendiri. Nah, kalau rumahnya kondusif, mereka akan belajar dengan sebuah budaya di mana ini safe place buat mereka. So, kalau mereka keluar, lalu mereka ketemu dengan budaya yang aneh, budaya yang nggak sepaham, budaya yang nggak cocok sama mereka, mereka antara membangun boundaries atau mereka menjauh sebetulnya. Nah, tapi kalaupun sampai mereka ngalamin dibully, sekarang kita nggak bisa menghindarkan lah. Contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya anak kan, dia mulai punya grup, udah kelas 5 SD, udah mulai punya grup, ya kan. Nah, dalam grupnya ini ditemukan ada saat saya dan istri mempelajari satu demi satu, kita kepingin tahu ngobrol sama anak kita sendiri, teman-teman kamu ini gimana? Nah, kalau yang pertama, anak saya yang pertama, dia tuh lebih modelnya gini. Satu, temannya itu sedikit, nggak banyak, nggak kenal semua orang, tapi kalau berkawan ya itu aja gitu. Jadi ada 5 orang nih di kelasnya dia yang dia berteman. Kalau anak saya yang kedua, kita mempelajari model pertemanan dia. Dia ternyata orang yang hai sini sana, kenal banyak orang. Orang nggak kenal sama dia, nyapain, hai Alexa, gitu. Nah, itu yang kedua. Lah, yang pertama ini yang jadi concern saya dan istri saya, karena kan kita harus mempelajari perbedaan karakter tiap anak. Nah, yang pertama ini nggak gampang cerita awalnya. So we have to dig. Kita harus dig in, ngajakin dia ngobrol. Pulang sekolah, saya sama istri gantian kalau bisa kita yang jemput. Gitu. Jadi kita bisa ngobrol, di sekolah kamu ngalamin apa, di sekolah kamu ketemu siapa, di sekolah kamu experience apa. Gitu. Karena kebanyakan mereka pulang sekolah itu langsung cerita-cerita anak-anak ini, 2 anak ini. Nah, istri saya apalagi, dia selalu ambil waktu di rumah, kalau bisa itu dengerin anak ini ngomong apa, dia pelajari siapa teman-temannya. Nah, kebetulan salah satunya itu ada teman yang berasal dari broken home. Nah, you know when kids berasal dari broken home, they don't know how to behave, right? Nah, salah satunya itu adalah gini, kalau kita orang gede ya, kadang kita udah menyesuaikan gitu. Tapi kalau masih kecil mereka bingung loh. Karena anak ini dipindah-pindah. Seminggu di rumah papa, nanti weekend di rumah mama, dan sebaliknya gitu. So very confusing, apalagi kalau papanya udah ada istri lain gitu kan. Terus didikannya ini dari mana, budayanya dari mana gitu. Lah ternyata benar, dia suka membuli. Semua kawan-kawannya itu kayak digosipin, di fitnah, kecil-kecil udah, ya kalau bahasa kerasnya ini orang dewasa memfitnah ini gitu. Tapi kalau buat anak-anak kecil ini, they talk about me, she talk about me gitu. Dia bilang aku gini. Terus ya karena budaya keluarganya nggak jelas, akhirnya harus berbohong terus. Oh rumahku yang itu, misalnya di dekat sekolah ada rumah gede banget Kak mansion. Terus dia bilang itu rumahku itu, gitu. Nanti semua teman-temannya percaya itu rumahnya dia loh gitu. Padahal ternyata bukan. Nah, kalau udah biasa bohong gini, dia akan membiasakan diri apa?
cerita bohong tentang kawannya ke kawan yang lain. Nah, bersyukur banget saya dan istri itu mencoba menciptakan rumah yang kondusif ini, di mana anak itu bisa ngobrol, bisa cerita, bahkan kita coba dig in kepada mereka, apa sih yang kamu alami, apa yang kamu dengar, terus teman-temanmu itu gimana? Dia bisa cerita. My friend bilang, anakku ini gini, 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 gini. Terus dia tanya, are you sad? Kamu marah nggak? Terus kita ngomongin nih, kamu itu nggak seperti yang dia bilang, kamu nggak gini, kamu nggak gitu. Pokoknya kita kasih counter yang sehat, yang positif, yang dari firman Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, dari situ anak saya tuh lama-lama, nanti dia bisa hampir setiap minggu cerita, temanku ini bilang gini loh, temanku bilang gini loh, gitu. Nah, setelah itu, lama-kelamaan dia bisa dealing dengan keadaan ada orang bohong yang menghina, sampai dia nggak peduli lagi, gitu. And she doesn't take it personally. Nah, kadang kita juga bisa harus ciptakan rumah yang kondusif ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. As parents, saya tahu di Amerika nggak gampang, karena saya juga menjalani setelah anak-anak saya yang mulai gede, kita juga menjalani tanpa asisten rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian pasti di sana juga tanpa asisten rumah tangga. Kalau tanpa asisten rumah tangga, kemungkinan untuk kayak emosional kita, dinamika kita escalating-nya itu makin tinggi, makin gampang ya. Sedikit-dikit kita ngomelin, kamu nggak bisa bantu, kamu nggak bisa gini, kamu itu nggak mau ngerapiin, kamu nggak ngerti orang tuamu ya, orang tuamu sibuk, kita berdua udah kerja. Kadang kata-kata kita cenderung bisa kasar, kita cenderung bisa lupa, kita bisa emosi, dan tapi kita bisa budayakan ini, habis marah, habis ngomel, temuin anaknya, ngobrol, sorry ya, tadi itu marah karena gini-gini, tadi ngomel karena gini-gini, but I love you, gitu-gitu. Harus mau menciptakan rumah yang kondusif. Dari mana menciptakan rumah yang kondusif? Budaya rumah ini loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Build a very healthy culture. Culture itu apa? Kalau kita di gereja itu, setiap gereja punya budaya yang berbeda-beda. Artinya how we do things itu culture. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh itu budaya yang tercipta dalam sebuah rumah. So when you build rumah yang kondusif, pastikan kita membangun budaya yang sehat. Karena dari situ anak-anak kita akan mulai membiasakan ada dalam budaya itu, lalu mereka akan menjauhi dan pasang boundaries kepada budaya yang nggak sehat. And then they will talk. Kalau ada budaya nggak sehat di sekitarnya, mereka akan bingung. Terus mereka akan tanya sama orang tua, kok bisa gitu ya? Dia kok gini ya? Dia kok gitu ya? Dari situ kita masukin values. Dari mana? Biasakan membangun budaya di rumah kita. Nah, ini yang pertama, rumah yang kondusif. Karena kalau saya lihat Tuhan, yang tadi ayatnya itu bilang, God builds home for us, supaya anytime kita datang kepada Dia, Dia adalah tempat yang kondusif buat kita untuk terus diperbarui. Amin. Nah, yang kedua, what to do? Orang tuanya hadir. Bukan cuma ada, tapi hadir. Iya kan? Nah, seringkali yang jadi tantangan, orang tuanya ada, tapi nggak hadir. Gitu. Nah, pertanyaannya kan gini, Pastor Elisa, sejauh mana kita ini yang couple, atau mungkin saya ini juga grandma, anak saya mungkin nggak ada, orang tuanya single parents, dan I have to help, gitu kan? Atau mungkin ada yang couple, dua-dua kerja, gimana kita bisa membuat kita jadi orang tua yang hadir, gitu. Apalagi waktunya juga terbatas, kesibukan kita juga tinggi, belum mempersiapkan ini dan itu dan sebagainya. Intinya gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang tua yang hadir, kita bisa aja punya kegiatan yang tinggi, kegiatan yang rendah, atau mungkin tingkat kesibukan yang tinggi atau sedang ya di rumah kita masing-masing. Tapi intinya menjadi orang tua yang hadir itu bukan cuma ada. Hadirlah nanti ini yang akan kita lihat bagaimana kita bisa hadir ya bagi anak-anak kita. Khususnya lewat ini, waktu, ya kan? Lewat waktu, lewat kata-kata, lewat sentuhan fisik, menjawab bahasa kasih mereka. Nah, ini yang berikutnya yang saya ingin bawa adalah peran kata-kata. Peran kata-kata yang ketiga. Yang pasti hadir ya. Jangan cuma ada buat anak-anak kita, tapi you are present buat anak-anak kita. Harus hadir. Jadi dalam masa nggak enaknya dia, dalam masa takutnya dia, dalam masa bingungnya dia, kita hadir.
gitu. Dalam masa mungkin dia lagi penyesuaian. Sekarang anak saya yang SD kelas 5 mulai jadi mulai pre-teenage. Dia sendiri bisa ngomong, adiknya bisa ngomong. She is a preteen katanya gitu. Preteen ada lagi preteen gitu. Istilah mereka sekarang banyak banget. Dan mulai gini, dulu sama cousin-nya, dia selalu insecure. Saya kasih contoh ya. Cousin-nya udah berapa tahun di atasnya. Dominan. Anak saya ini sebetulnya juga dominan. Cuman cara dominannya itu juga berbeda. Nah, dia selalu insecure, merasa dibandingkan. Nggak dibandingkan, malah membandingkan dirinya sendiri. Jadi somehow kayak we are dealing with bullying. Kita aja nggak ngelihat orang lain bullying anak kita, tapi dia lagi kayak put pressure on herself. Gitu. Taruh pressure dalam dirinya dia sendiri. Membandingkan dengan cousin-nya yang lebih gini, lebih gitu, dan lain sebagainya. Tapi orang tua yang hadir itu kasih perbedaan. Kalau kita cuma ada, ya dia ngelewatin itu, kita nggak peduli. Ya dia mau ngelewatin itu, dia mau melewati masa-masa apapun yang sedang dia lewati, kita kayak ya udahlah, you can do it, paling cuma gitu. Tapi kalau kita hadir dengan berbagai macam hal yang bisa kita sediakan buat mereka. Nah, membawa kita ke poin yang ketiga adalah gini, peranan ini apa, Saudara? Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata apa yang kita ucapkan kepada anak-anak kita setiap hari. So, dari kecil, saya selalu ambil waktu berdoa kan buat anak-anak. I try every day. Gitu ya. I try every day lah. Sebisa mungkin saya mendoakan anak-anak. Walaupun luar kota, tetap kalau bisa mendoakan anak-anak, verbally ngomong di telinga. Kata-kata ini. You are wonderful, you are powerful, you are beautiful, you are forgiven, you are anointed. Kata-kata yang gitu-gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau berangkat sekolah, kalau saya nganter pagi-pagi gitu, saya suruh ngucapin kata-kata gini. Ayo, repeat after me ya, saya bilang gitu. I'm amazing, I'm powerful, I'm wonderful. I'm not better than anybody else, but I'm the best version from God. Gitu. Cuma pendek-pendek gitu loh. Suruh mereka ngucapin. Itu pun kadang dalam dealing dengan daily konflik dalam hidup mereka, mereka kadang bisa lupa. Tapi when we try to use words yang betul-betul membangun tapi simpel, kan anak kecil nggak bisa kan diomongin yang panjang-panjang gitu, nggak mungkin. Suruh ngucapin sendiri kata-kata. Dan dari orang tua selalu kasih masukan. Misalnya gini, peranan kata-kata pentingnya gini. When you are mad, kalau oma marah, kalau mama marah, kalau papa marah, jelasin dong kenapa Anda marah gitu. Itu peranan kata-kata juga. Jadi bukan cuma sekedar marah-marah, teriak-teriak, bentak-bentak, lalu ngomel, nggak ada berhentinya. Apalagi kalau mohon maaf ya orang perempuan kadang udah ngomel, marah, diulang-ulang kan gitu. Iya nggak sih? Ya kenyataan. Sometimes I listen to my wife dia kok ngomel, marah, diulang-ulang gitu ya. Tapi setelah itu kasih penjelasan gitu. Ini kan kita ngomong realitas ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, setelah itu kasih penjelasan dengan kata-kata, kenapa sih kamu diomelin? Kenapa kamu dikasih tahu terus? Kenapa kamu diulang-ulang terus gitu? Supaya mereka ngerti. Dan sampai kita seringkali nanya gini, Daddy sama Mami jahat nggak? No, mereka bilang gitu. Loh, bukannya katanya kamu bilang Daddy sama Mami sukanya marah-marah gitu. Mau dimarahin atau nggak usah dimarahin ya? Gitu. Kan kita orang tua tanya sengaja gini. Ya dimarahin biar jadi lebih baik katanya gitu. Nggak mau dimarahin, tapi mau dimarahin. Selama kita kasih penjelasan loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih penjelasan, use your words untuk strengthening, untuk menjelaskan, untuk masukin value, untuk membangun, untuk edifying, untuk apapun dalam diri mereka. Karena di luar sana, nggak ada yang akan ngelakuin itu buat anak kita. All they know cuma ngata-ngatain. Come on, sekarang kita nggak usah nunggu sampai anak ini SMP atau SMA. SD pun udah kok bisa kayak omong-omong kotor, terus niru-niru yang ada di Mobile Legends,
ya kan, nanti di situ muncul chat-chat yang nggak karu-karuan gitu. Mereka tanya, ini orang ini kok ngomong gini ya, orang ini kok ngomong gini ya, karena apa? Nggak sesuai dengan culture mereka. Lalu mereka asking parents-nya, dan kalau parents ditanyain ya gunakan kata-kata kita yang baik untuk menjelaskan sama mereka. Nanti dari cousin-cousinnya picking up words cepat loh, anak kecil-kecil itu bisa picking up words yang waduh, sampai saya kan kok bisa anak-anak saya ini punya kata-kata yang lucu-lucu, yang aneh-aneh gitu, yang unik-unik gitu bahkan. Karena apa? Mereka bisa dengar dari luar-luar sana. Terus nanti mereka bisa saling menggoda loh satu sama lain. Istilahnya kayak bullying satu sama lain. Tapi use your words. Peranan kata-kata kita ini penting banget untuk membangun, untuk meneguhkan, untuk menyingkirkan hal negatif dari pikiran hati mereka. Use your words, karena itu Tuhan titipkan nama kita. Nah, sekarang yang keempat, peran sentuhan dan jawaban bahasa kasih. Kalau di orang dewasa, ya kan, kita semua mempelajari yang namanya love language. Suami mempelajari bahasa kasih istri, istri mempelajari bahasa kasih suami, ya kan. Ternyata termasuk terhadap anak-anak itu juga ada bahasa kasihnya. Bisa kelihatan, ya kan? Kalau anak saya yang kecil, dia bukan sentuhan fisik yang kalau orang di gini ya, digosok-gosok, disayang-sayang gitu. Anak saya yang kecil dia nggak terlalu gitu. Dia suka sentuhan fisik, dia suka digandeng, tapi dia lebih suka apa? Ngomong terus. Ngomong terus. Senangnya diajak conversation sama ngobrol dia. Senangnya gitu. Ngomong terus banyak. Terus dia suka playing games. Sesuatu yang very cheerful, sesuatu yang activity. Nah, kalau anak saya yang pertama, dia suka ditemenin. Waktu dia melihat gambar, dia kan sekarang pakai bisa gambar-gambar yang digital dan lain sebagainya. Dia suka ditemenin, dituntun, diajarin, termasuk kalau disentuh-sentuh, disayang gini senang. Nah, banyak anak itu nggak menyadari kesukaan bahasa kasihnya kan. Susah loh buat mereka untuk tahu dia suka apa. Tapi ketika mereka dikasih tahu dari orang tuanya yang menunjukkan, ini kan ternyata bahasa kasihmu itu kayak gini, terus kamu suka nggak diginiin, dan lain sebagainya. Dia bisa minta akhirnya. Minta disayang gitu, anak yang gede. Terus minta dilus-lus gini gitu. Itu kalau dia mau disayang. Nah, kalau yang kecil, suka ngajakin main. Ayolah, come on. Wah, karena orangnya lebih aktif, lebih pokoknya yang periang gitu. Jadi mintanya activity gitu. Ya mau nggak mau, kadang kita juga harus tahu ya bahasa kasih mereka. So, ikut dalam activity-nya dia. Nah, jadi peranan sentuhan dan jawaban bahasa kasih buat anak-anak kita itu juga penting. Karena akhirnya rumah ini akan jadi rumah yang kondusif, lalu mereka sendiri merasa di rumahku orang tuaku itu juga hadir. Dan sentuhan fisik kita, mungkin jawaban bahasa kasih kita, itu akan memberikan booster yang berbeda dalam bank account mereka, love bank account mereka. Itu akan kasih booster yang berbeda. Kita kayak ngisi terus love bank account mereka. Jadi mereka bukan orang yang kayak nggak tercintai atau orang insecure, feeling unloved, no. Tapi justru mereka tahu kok, I am loved di rumahku sendiri gitu. Aku itu disayangi kok di rumahku sendiri. Nah, itu yang perlu kita bangun juga lewat apa? Sentuhan dan jawaban bahasa kasih. Nah, sekarang yang kelima ini nggak kalah penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Peran visi. Peran visi. Ketika kita melihat anak-anak kita dari sekarang ya, perlu loh itu anak-anak itu dikasih visi yang gede. Dikasih visi yang gede. Dicontohin. Bukan dibandingkan loh ya dengan orang lain, jangan ya. Wah, anaknya orang bisa gini, anaknya orang bisa gitu, jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita kasih mereka visi yang gede. Suatu hari kamu bisa loh nanti jadi gini, gini, gini. Kamu itu punya kemampuan ini. Kamu suatu hari ya bisa loh kamu melakukan, misalnya dia hobinya apa, di olahraga, atau mungkin di art, atau mungkin hari-hari ini di musik, atau dan lain sebagainya lah. Lewat hobi mereka, give them like a big dream. Supaya waktu mereka menjalani hidup ini, mereka itu nggak kayak orang yang nggak tahu tujuan. Tapi somehow they go to school, they go to everywhere, orang tuanya itu sudah instilling dalam diri mereka
bahwa kamu itu akan jadi orang yang hebat, orang yang besar, orang yang luar biasa. Nah, kata-kata ini yang sama istri saya itu selalu dimasukin terus ke anak-anak kita. Jadi waktu mereka compare diri mereka dengan orang lain, they got bullied by someone yang mereka look up to, ya kan? Bisa lo kecewa, mereka bisa merasa down, mereka bisa merasa aku ini nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya gitu. Justru dari kita orang tua yang kasih peranan visi ini buat mereka untuk dreaming, melihat sesuatu yang besar gitu. Itu akan merubah kayak karisma mereka, confident mereka. Anak SD aja kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, anak SMP kelas 1, kelas 2. Ada yang confident-nya tinggi, ada yang confident-nya nggak tinggi. Karena apa? Yang satu nggak punya visi, yang satu punya visi. Nah, kasih mereka visi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tell them they can be something great. Tell them that they can be something big dalam hidup mereka. Karena ini akan kasih justru kayak the long term-nya. Jadi mereka nggak terlalu fokus kepada hal yang the now, yang small, yang hurting, tapi mereka bisa fokus kepada long term-nya, the next-nya, the future-nya yang besar, yang Tuhan bisa percayakan dalam hidup mereka. Nah, peranan visi ini, jujur ya, dalam keluarga saya sama istri, kita selalu pakai kesempatan kalau misalnya kayak makan bersama, kita lagi jalan-jalan, atau road trip bersama, biasanya di situ kita masukin visi. Sebelum mereka tidur, itu istri saya itu selalu gitu ngomongin. Nah, dia banyak spending time untuk, walaupun sibuk ya, tapi menyempatkan untuk paling tidak itu kayak heart to heart sama anaknya. Nah, saya sendiri kadang kalau misalnya nih, Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya luar kota dan lain sebagainya, saya menemukan ada sebuah kebiasaan yang bagus banget dari seorang menteri di Indonesia. Tiap hari ini dia tuh selalu gini, ngerangkul istrinya 30 detik, pokoknya dirangkul sama dikasih kata-kata yang membangun. 30 detik tiap hari. Saya coba loh itu. Termasuk kepada anak-anak. 30 detik dirangkul, dikasih kata-kata yang membangun. Itu kasih great impact banget dalam diri mereka. Mereka keluar itu confident. Nah, gimana caranya kita membuat anak kita confident? Kan bukan, kamu harus balas, kamu bisa. Kalau kamu dipukul-pukul balik. Nah, ya nanti jadinya anak kita yang membuli orang lain gitu. Dia akan jadi yang lebih kasar gitu. Tapi confident-nya ini ketika kita kasih dia visi, kasih dia mimpi, kasih dia harapan yang gede bahwa bukan digombalin loh Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ya. Ada orang tua yang muluk gitu ya, ngomongnya itu muluk banget, digede-gedein tapi nggak ada kenyataan, jangan. Tapi waktu kita kasih mereka visi, orang tua ini ikut support, orang tua ini bisa bawa visi itu kepada kenyataan. Contoh, kan anak saya bisa gambar, lalu dia mulai bikin pakai Minecraft itu loh. Mungkin beberapa orang tua tahu ya. Dia bikin Minecraft, salah satu bikinan Minecraft-nya dia booming di YouTube. Sampai berapa puluh ribu view, berapa ratus ribu gitu. Lah, cerita-cerita kan mereka. Terus kita kasih visi gini. Kamu kalau sampai, waktu itu hanya gara-gara gini, saya tuh kesalahan ngomong gara-gara gini. Kalau kamu bisa 1.000 subscribers, I'll buy you iPad Pro. Disuruh kerja ini anak gitu. Kalau kamu bisa 1.000 subscribers, I'll buy you iPad Pro. 2 orang ini kayak everyday they got a vision, kayak carrying on a mission. One of them is gonna get iPad Pro, nanti apa? iPad Daddy yang kecil pasti dikasihin meme. So, tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Tiba-tiba, ya mungkin Tuhan juga terlibat kali gitu ya. Saya juga nggak habis pikir gimana cara mereka gitu. Tiba-tiba naik jadi 500 subscribers. Hah? 500? Mateng nih. Diupdate lagi. Dad, sekarang 600. Kok bisa? Saya sampai nggak habis pikir. Gak mungkin ini, kok bisa anak ini. Dad, sekarang udah di 800. Saya sampai sama istri itu bingung. Kok bisa ya anak ini ya gitu. 1.000 beneran loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Gila nggak? Give them something big yang mereka bisa reach gitu loh.
Supaya mereka itu sadar bahwa hidup mereka itu bukan cuma gini-gini aja. And she got her iPad Pro, sudah. Kita orang tuanya, ya ampun, harus beli iPad Pro. Udah terlanjur janji kan. Masa kita ngomong, oh ya kamu kan baru 1.000, lalu dibolak-balik. Orang tua nggak boleh manipulatif gitu juga dong. Harus, kalau udah janji ya kasih gitu kan. Akhirnya keluar uang beli iPad Pro buat anak. Give them something big untuk mereka pikirkan. Kasih mereka visi. Itu confident di level yang berbeda. Nah, yang berikutnya, yang keenam adalah peran telinga dan waktu untuk anak. Saya rasa saya harus kasih kredit buat istri saya, bahwa she did it the best lah. She did it better than me gitu. Bisa kasih telinga dan waktu untuk mendengar anak-anaknya cerita, ngobrol, ngomong. Itu penting banget. Nah, saya sih ngelihat juga, ya kalau bisa jangan cuma istri ya, karena suami, istri kalau bisa kompak itu sangat menolong banget buat anak-anak. Gitu. Jadi sediain telinga untuk dengar mereka cerita, mereka ngomong, kadang omongannya nggak make sense, kadang omongannya itu kayak bener-bener kayak anak-anak gitu. Tapi kasih telinga, kasih waktu untuk bisa dengar mereka cerita, ngobrol, menyampaikan unek-unek apa yang ada di hati, di pikiran mereka. I think most moms ya, kebanyakan mama-mama, mereka kenali anak-anaknya dari momen cerita-cerita gini. Benar ya? Kebanyakan mama-mama gitu. Nah, kasih telinga dan waktu supaya kita itu bisa makin kenal anak-anak kita dan sediakan waktu untuk dengar mereka. Dan yang terakhir itu adalah peran Tuhan dan firman-Nya. Ini sangat penting. Karena kata-kata kita, semua yang kita perbuat, itu harus based on God. Nah, peran Tuhan dan firman ini sangat penting. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian tanya sama anak-anaknya. Who are you? Kalau anak kita, orang tuanya yang tanya. Coba tanya gini sama anak-anaknya. Who are you? Dia jawab apa? Anak-anak kita jawab apa? Nah, ada sebuah film yang dibuat di Amerika waktu itu. I think most of the Americans, Christian Americans know this movie. Saya juga lupa apa filmnya, judulnya. Terus di situ itu ada cerita tentang anak-anak yang giling dengan insecurities, dengan jati diri, dengan harga diri, dan lain sebagainya. Terus dia dikasih tahu anak ini, who are you? Disuruh jawab ini, I am a child of God. Saya akan lihat sama anak-anak saya. Wah, dari situ saya dapat ide nih. Kan kita mau membangun sesuatu dalam diri orang, nggak harus melulu dari diri kita sendiri. Lihat orang yang bagus aja, udah tiru aja, udah beres kan gitu. Every day saya tanya sama mereka dari awal setelah film itu, who are you? Dua-dua sekarang kalau ditanya, I'm a child of God. Gitu, good for you. Nah, setiap kali saya tanyain, jawabannya sama loh. Who are you? I'm a child of God. Jawabannya gitu. Misalnya nanti kan, ini saya dari Jakarta karena mereka nggak ikut, saya pulang, rata-rata setiap kali ditanyain, selalu kalau jawabnya who are you, jawabnya I'm a child of God. Karena dia udah dikasih bendahara di kata-kata mulut mereka. Kalau sampai orang tanya who are you, jawabannya adalah I'm a child of God. Nah, kalau mereka bisa ngucapin itu akan masuk di pikiran mereka dan di hati mereka. Dan bukankah amazing banget kalau di hati dan di pikiran mereka tahunya I'm a child of God. More than just anak-anak kita, anaknya Elisa, anaknya Fedora, anaknya siapa. Kita ini kan bisa berubah sewaktu-waktu. Mungkin mereka bisa kecewa sama papanya, mereka bisa kecewa sama mamanya. Tapi kalau mereka dari awal udah bisa bilang, who are you? I'm a child of God. Man, itu aja udah kayak, menurut saya udah sangat-sangat powerful. So, rumah yang kondusif, orang tua yang hadir, peran kata-kata, peran sentuhan dan jawaban kasih, peran visi, peran telinga dan waktu, peran Tuhan dan firman-Nya. Ini yang bisa kita coba sama-sama. Karena itu Tuhan bilang gini sama Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Amin.
Amin, 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 amin. amin. Thank you banyak, Pastor Elisa, buat Spotlight. firman-Nya Sama. luar biasa ya, Yes. sangat-sangat memberkati. Saya percaya kita semua yang ikut hari ini sangat diberkati, dan kiranya juga jangan, biar nggak lupa dicatat saudara. Kalau mungkin lupa nggak nyatat, ini juga kita rekam nanti dipasang lagi di YouTube. Jangan lupa di share buat teman-teman saudara semua biar semua boleh diberkati ya benar ya. Ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi question Q&A, question and answer. Dan saya benar-benar mau encourage untuk bapak-bapak ibu-ibu untuk bertanya. Kalau misalnya mikir anak saya masih kecil gitu ya, dan belumlah gini-gini, ya believe it or not gitu loh, anak-anak kita semua akan mengalami yang namanya bullying. Dan buat orang-orang yang sudah maybe senior kita juga nggak kalah penting untuk bertanya. Jangan malu karena bisa kita bertanya dan membekali ke saudara-saudara, keluarga, dan teman-teman. Jadi pertanyaan bisa ditanyakan melalui Zoom chat group sini, dan juga kalau mau japri bisa mengirimkan ke WA saya. Garanti saya nggak akan bocorkan siapa yang bertanya. Jadi jangan malu-malu, bertanyalah. Oke? Nah, mari jadi kita akan bertanya dulu, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan dikirim. Selagi kita menunggu, silakan memulai ya. Iya, ini pertanyaan nih, Pastor Elisa. Dari tadi ceritanya kan temannya anaknya yang gede, tadi yang suka ngomong yang dari broken family ya, yang istilahnya dia itu kan berarti membawa pengaruh yang buruk. Nah, firman Tuhan kan bilang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi pertanyaan saya kepada Pastor Elisa sebagai orang tua, apakah Pastor Elisa cuman apa nasihat yang diberikan kepada anaknya? Apa udah nggak usah berteman sama ini anak, ataukah malah supaya anaknya dilatih untuk menjadi berkat? Maksudnya apa yang dilakukan sebagai orang tua yang kita tahu kebenaran firman dalam hal ini? Thank you. Oke. Kalau misalnya ya kita ngomong anak kita menjadi berkat di usia yang seperti itu, mungkin untuk urusan seperti kawannya ini mungkin masih agak susah ya kenyataannya kan. Kita kan ngomong realitasnya nih, kecuali kita yang udah gede, ada orang kayak gitu ya kita tetap deketin, kita nggak terpengaruh gitu. Tapi kalau anak kecil, realitasnya mereka nggak akan mungkin bisa seperti orang dewasa, karena mereka belum dewasa. Kenyataannya ini masih anak-anak dan belum dewasa gitu. So, saya cerita sama anak saya, istri saya juga cerita, kalau orang dari keluarga broken home, yang bisa terjadi itu gini, hal-hal negatifnya. Dia mungkin bingung, dia itu nggak tahu arahnya, mungkin orang tuanya nggak ada yang ngajarin dia, orang tuanya mungkin juga nggak pernah arahin dia, makanya dia bohong-bohong terus, kita bilang gitu. Nah, kalau kamu udah tahu orang hurt, lalu dia hurting you, ya kamu jangan mau get hurt, kita bilang gitu. Karena percuma kamu get hurt karena dia. Nanti kamu juga akan nyia-nyiain hatimu, perasaanmu, terus kamu kecewa, ya lebih baik nggak usah deket-deket kalau kamu mau. Kita kasih tahu, langkahnya ya jangan terlalu dekat, cari teman yang lain, daripada kamu disakitin, karena kamu belum tahu gimana caranya defending yourself and guarding your heart sendiri. Karena kita harus tahu loh, anak kita ini belum dewasa. Jangan disuruh kayak orang dewasa. Ya sebagai orang tua ya kita harus jelasin, ceritain, kita build mereka, lalu kita kasih langkah aja. Ya jangan deket-deket, cari teman yang lain. Terus kita bantu pointing out, kalau misalnya kita kenalin teman-temannya. Mungkin ini loh, mungkin ini kamu bisa bergaul. Gitu. Nah jadi ya itu sih yang kita lakuin. Kita bilang hati-hati loh kamu ya, pokoknya you have to be careful. Gitu. Ya akhirnya dia sadar, oh iya ya, ternyata aku juga harus hati-hati gitu. Oke, ini mungkin follow up question. Bagaimana ini kalau misalnya situasinya orang tuanya nih dan dengan orang tua satunya itu teman dekat. Ini teman dekat, tapi anaknya saling ya anak satunya itu yang membullying misalnya anak saya gitu. Tapi orang tua yang ini teman dekat saya gitu. Jadi kalau mau suruh jangan deket-deket, kalau kok susah ya, bagaimana nih baiknya? Ya. Nah, kalau konteksnya yang anak saya kejadian, malah sama cousin-nya lah, ini orang tuanya bersaudara malah. Gimana mau jangan deket-deket?
every week ketemu, orang tuanya juga saudara. Loh ya nggak sih? Cuma ya kita ngomongin, kita nguatin. Kita ngomong misalnya gini, sama cousin yang lebih gede ya, sama cousin yang lebih gede. Sama-sama cewek, tapi karena cousin yang lebih gede ini sudah teenagers, dia juga penyesuaian, emosinya, perubahan fisiknya, dan lain sebagainya lah, gampang marah gitu. Nah, kita sebagai orang tua juga kasih boundaries dong. Nggak usah terlalu deket dulu, kalau mungkin kurangin frekuensinya, bukan nggak terlalu deket ya, kurangin frekuensi meet up-nya dulu. Atau mungkin ya jangan sampai anak kita under shadow-nya lah gitu loh. Under shadow-nya kayak cousin yang lebih strong tapi lagi bad, kondisinya mungkin lagi nggak gampang juga buat dia untuk dealing dengan puberty ya dan lain sebagainya gitu. Ya kita juga ngasih tahu ya dia mungkin gitu karena apa, kamu juga harus bisa seperti ini, kamu harus bisa jaga diri, kamu bisa jaga gini, kayak itu yang kita kasih masukan. Gitu. Karena ya orang tuanya bersaudara. Anak-anaknya bisa kok saling bully-membuli. Masa dijauhi ya enggak, dikurangin aja kali frekuensi ketemunya. Cukup kan? Ya kalau itu dari kita loh, kalau dari saya. Nggak tahu kalau parents-parents yang lain, Pak Yongki mungkin punya masukan juga, ya bisa juga. Karena mengurangi frekuensi ketemu itu juga mempengaruhi, bukan artinya nggak dekat ya, tetap misalnya kayak bersaudara ya bersaudara, tapi ya kurangin frekuensi berjumpa atau terlalu banyak playing over at their place atau they come to our place, kan itu juga bisa dikurangin gitu. Contoh nih ya, contoh itu yang bisa kita lakukan adalah gini, karena kita nggak usah terlalu fokus ke bullying-nya dan kayak, oh ini pengaruh yang bad. Tahu nggak salah satu contoh untuk bisa membuat kita menghindari terlalu kayak fokus terlalu mikro ya, sampai kepada hal-hal yang gitu. Kasih anak-anak kita kegiatan yang cukup tinggi. Anak saya, jujur kita orang tua yang nggak, istilah gini, tipe berpikirnya akademis itu oke lah, perlu sekolah, tapi mereka nggak harus nilainya straight A semua. Kita parents yang kayak gitu. Nah, karena apa? Kita kepingin mereka membangun soft skill, bukan cuma akademis. Jadi lesnya banyak. Kan mungkin ada orang tua dengar ini bisa marah sama saya. Bisa juga, wah kamu orang tua yang abusive, kamu orang tua yang egois. Bisa, tapi ya we have a vision. Dan anak-anak kita dijelasin why kita melakukan ini gitu. Jadi yang saya lakukan, anak-anak ini dilesin, les piano. Les pianonya ini 2, piano klasik, piano musik gereja. Sekarang les nyanyi. Terus les Mandarin. Terakhir kan ada coding ya, diikutkan ekskur coding supaya mereka wawasannya di area-area coding dan digital ini mulai luas gitu, bisa bikin game dan lain sebagainya. Jadi kita kasih mereka kegiatan-kegiatan soft skill yang begitu banyak. And you have reasons kan, kalau you don't like someone yang your good friend, anaknya mungkin lagi nggak behaving well karena nggak dikasih tahu sama orang tuanya, atau dalam season perubahan transisi masa anak-anak ke remaja, kita punya alasan kok juga untuk, oh sibuk, kan kamu sibuk, nggak usah terlalu play too much gitu kan bisa. Emang kamu dilesin supaya kamu nggak latihan di rumah? No, you have to practice. Itu kan bisa kita pakai gitu-gitu. Untuk menghindarkan dia loh ya, bukan untuk memanipulasi gitu. Tapi hanya untuk menghindarkan sebetulnya. Jadi kita lebih fokusin ke building soft skill-nya. Terima kasih. Nah, ini contoh, contoh ya. lagi. Contoh. Ada satu teman gereja anak-anak, orang tuanya juga very good, very close lah kalau ke kita orang tuanya ini, orang tua sama orang tua, jemaat juga gitu. Ya bisa dibilang ya financially juga supporting gitu loh, ya kan gitu. Tapi anaknya very bossy and very rude. Sangat bossy dan sangat rude. Rude dalam arti agak apa ya? Ya, kurang sopan kali gitu ya, karena anak single, anak tunggal, semua fasilitas disediakan,
You can imagine any toys, when we call it expensive, buat dia nggak ada yang namanya expensive gitu. So everything she wants sudah dapat gitu. Ya, anaknya jadi a little bit bossy and rude lah misalnya gitu. Nah, tapi ternyata gini, mamanya suka telepon, ayo play over, play date, gitu. Nah, banyak dari anak gereja yang nggak mau main sama anaknya dia karena ya anak lu bosi gitu, masa anak gue disuruh gitu juga nggak mau kumpul lah, anak-anaknya sendiri lo nggak mau kumpul sama yang satu ini, yang teman-teman yang lain gitu. Nah, terus anak saya dicariin, nah masa kita pendetanya gitu, jangan ya, nanti kan seolah-olah kayak pendetanya sombong nih gitu. Ya kita tanyain anak kita, kamu maukah kamu main ke sana? Do you want to go to her place? Kalau anak kita ngomong nggak mau, ya jangan dipaksa. Walaupun mamanya nelpon, ayo play date, ayo gini. Dilihat kalau misalnya anak saya moodnya lagi pas, lalu dia merasa dia kepingin ke sana, ya baru kita izinin. Kalau enggak, ya ngapain gitu. And somehow kalau orang tuanya deket, nggak selalu loh anaknya harus selalu deket. Apalagi kalau misalnya itu nggak good influence. Iya nggak sih? Ya, ini pemikiran saya, nggak tahu dari parents yang lain atau Pak Yongki gimana, nanti boleh tambahin juga. Ya, thank you. Another follow-up question lagi, soalnya emang very interesting. Teman, dan juga tadi saya mau mention soal gereja, soalnya itu kalau udah satu gereja juga emang rada awkward gitu. Nah, tapi tadi Pastor Elisa say something yang very interesting yang aku mau nanya juga nih, karena tadi kan kita sebagai orang tua ya udah gitu kan, nggak usah tahu deh, kita yang membantu bikin decision. Tapi ada satu poin nggak yang dimana kita tuh harus kasih tahu orang tuanya, kalau misalnya orang tuanya ini mungkin orang tuanya juga nggak sadar kalau anaknya ini terlalu, misalnya ambil contoh barusan, terlalu rude gitu ya, terlalu bossy gitu. Ada titik poin nggak di mana kita ini harus kasih tahu orang tuanya? Soalnya gini, kami juga guru sekolah minggu gitu kan, kita ngeliat begini, kita harus kasih tahu orang tuanya gimana. Mungkin juga bisa di-apply ke teman, misalnya aku dan teman baikku. Oh, anaknya begini gitu kan. Gimana ya? Perlu nggak kita untuk kasih tahu ini ke orang tuanya? Dan kalau perlu, bagaimana caranya? Terima kasih. Oke, let's say gini deh, contoh ya. Ya kalau dari point of view-nya guru sekolah minggu, pendekatan guru sekolah minggu, kan biasanya guru sekolah minggu kan kadang kasih, oh ya dia nih anaknya gini, dia anak kan seperti guru kan. Istilahnya kan kalau guru sekolah minggu seperti teacher at the school yang kadang kasih review ke orang tua, kasih masukan ke orang tua gitu. Nah, mungkin kita bisa ngomong sambil ketawa, sambil teman-temannya pada takut karena mungkin anaknya agak gitu. Bilang gitu aja. Loh, tapi kalau yang kejadian yang di gereja kita ini, akhirnya orang tuanya sadar. Iya loh, mamanya apalagi yang sadar. Ya ampun, dia ini sorry loh, kadang anaknya itu kadang ya apa ya, semaunya sendiri gitu ngomongnya. Oh, mamanya sadar. Sampai kalau nanti dia gitu terus kan nggak bisa lama-lama nggak punya teman gitu. Sampai akhirnya orang tuanya itu gini, orang tuanya yang berusaha untuk serving anak-anak lain, loh, kids lain untuk supaya mau berteman sama anaknya. Yang which is nggak gampang juga buat anak-anak lain untuk bisa connect sama anak ini, walaupun orang tuanya udah berusaha gitu. Nah, berarti kan dia harus merubah didikannya atau mungkin kayak nasihat-nasihat apa supaya dia nggak bosi, wong. Tapi gimana ya anak tunggal gitu. Kita kan juga nggak punya hak untuk kayak anakmu bosi loh ngomong kayak gitu, ya jangan dong kayak anakmu rude loh, ya nggak bisa gitu. Paling ya orang tua atau mama-mama ngedumel di belakang paling, kok anak dia gini, ya udahlah, habis itu ya kita yang pasang boundaries gitu. Karena sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, jangan expect anak kita kayak orang dewasa. Mereka bukan orang dewasa, mereka anak-anak gitu. Jadi jangan disuruh kayak, oh ya kamu harusnya, ya kalau kita ngajarin kamu ngampuni, kamu gini, itu didikan yang sangat-sangat baik, Alkitab. Tapi kalau kita disuruh, kamu harusnya jadi berkat dong buat dia. Anaknya masih kecil disuruh gitu kan ya, bingung anaknya.
aku kayak dipaksa untuk ada dalam torture gitu. Ya jangan, kasihan anak kita gitu. Nah, contoh nih misalnya nih, misalkan ya, orang tua kadang bisa saling lapor nih, your kid swearing misalnya gitu. Your kid swearing, dia ngomong gini, ngomong gitu. Ya kita sebagai orang tua kadang juga harus bisa lebih dewasa menerimanya, tapi juga sadar bahwa ternyata anak orang lain itu kadang anaknya lapor ke mamanya, padahal dia yang melakukan, nangkepnya. Bisa gitu loh. Dan kita nggak usah gedein ke masalahnya lah. Yang penting kita kasih fokus apa nih ke anak-anaknya. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah menerima beberapa pertanyaan dari WhatsApp. Jadi Sisi bisa tolong bacakan yang ini. Iya, ya. Ini ada 2 pertanyaan ya, Pastor Elisha. Yang pertanyaannya, ada anak laki-laki usia 5 tahun mendapatkan bully dari teman sekolahnya, baik secara verbal dan secara fisik. Bagaimana menjelaskan kepada anak tersebut bagaimana dia harus bersikap terhadap temannya tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak di usia 5 tahun itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu, bolehkah membalas bully secara fisik dengan alasan membela diri? Jadi kalau misalnya mungkin dipukul, itu apakah boleh membalas dengan alasan bela diri? Thank you. Kalau misalnya memberitahu anak di usia segitu ya, saya sih biasanya ngomong, karena kan gini, anak saya yang kecil juga orang itu kadang aktif tuh sampai mungkin dia bisa kayak, dia dorong orang aja badannya itu lebih gede dari, lebih berisi lah dari ciciknya. Dia dorong orang aja orang bisa sakit gitu loh. Lah kadang anak orang lain digituin ya, kita ini bingung gitu, ngawur nih anak ini. Jadi kita harus ngomongin, nggak gimana kalau anak kita sendiri yang kena gitu sama orang lain. Ya kita harus kasih tahu, kamu jaga dirimu sendiri. Avoid, hindari kalau kamu nggak mau terkena sakit atau luka. Kamu menghindar. Kalau misalnya kamu nggak bisa menghindar, kasih tahu jangan, stop it. Jadi kita ngajarin anak kita untuk bisa punya boundaries, stand up for themselves. Nah, itu harus dikasih confidence. Belajar dari mana? Balik lagi ke culture di keluarga. Di culture di keluarga ini mereka boleh nggak stand up for themselves? Atau kalau mereka lagi stand up for themselves, kita orang tua cenderung kayak put pressure gitu ke mereka. Nah, ajarin mereka dari rumah untuk juga bisa pasang boundaries. Kayak si anak saya 2 aja bisa saling bully-membuli. Sampai kadang yang ciciknya kepingin punya kamar sendiri, pokoknya nggak mau sharing gitu. Gitu. Ya kita ngajarin untuk, ya kamu harus punya boundaries. Say no. Kalau kamu nggak mau gitu. Kalau kamu bilang jangan gitu. Kalau misalnya anak saya misalnya dia didorong, ya kamu bilang jangan dorong. Kalau sudah 2 kali, 3 kali, ya kamu antara kamu menghindar atau kalau kamu berani dorong dia sedikit supaya dia tahu gimana rasanya didorong. Jangan keras-keras. Gitu. Ya itu kalau itu, ini saya ngomong apa adanya loh ya sama rekan-rekan yang ada di BMC NY ini. Tapi sebisa mungkin hindari dulu, jauhi dulu. Pasang boundaries dulu. Berarti masnya boleh ya kalau didorong, balas dorong itu boleh ya? Dengan alasan jangan bela diri. Jangan hurting ya, pokoknya jangan sampai hurting ya. Anak kita kan refleks sendiri kok. Kita orang tua nggak ngomongin ya. Mungkin Anda nggak ngelihat anak Anda, tapi kalau Anda lihat sama teman-temannya, begitu dia didorong, dia bisa dorong balik kok. Iya kan? Rata-rata anak-anak bisa gitu. Namanya mereka playing kok, being playful, being kayak satu sama lain itu. Ketika mereka kecuali bawaannya itu pendiam dan takut. Didorong ya dia diem aja gitu udah. Tapi kalau anak saya yang kedua, dia didorong, dia akan dorong balik gitu. No, dia akan dorong lebih keras gitu. Jadi nggak sengaja gitu loh, kayak dia bisa dorong. Nah, tergantung bawaan anaknya sekarang. Tipe anaknya ini yang seperti apa? Kalau dia bukan mentalnya yang dorong balik atau secara spontanitas dia nggak bisa dorong balik, ya lebih baik mungkin kasih boundary, bilang tegas, say no, pasang boundaries, jangan mau gitu. Kalau anak saya yang pertama, dia nggak otomatis langsung gitu. Dia cenderung diam. Gitu.
Jadi mungkin diajarin juga ya untuk kasih tahu guru gitu ya, kasih tahu guru dan orang tua gitu. Harus kasih tahu guru, kasih tahu orang tua, kasih tahu orang lebih dewasa, itu penting. Mungkin challenge-nya ini sekarang, ya misalnya contoh anak pendiam. Aduh, sorry, kok pencet, sorry. Anak yang pendiam, add spotlight, ya, anak yang pendiam nggak mau cerita di rumah, dan orang tuanya juga nggak pernah bertanya. Maka tadi ada satu share-nya Pastor Elisa itu, orang tua kan harus bertanya ya, harus bertanya dan harus tahu mereka tuh gimana. Somehow, karena saya juga merasa anak ini kalau nggak cerita, mereka pendam sendiri. One day maybe okay, tapi kalau udah sampai berhari-hari itu bahaya. Jadi orang tua yang nonton, bertanyalah. Oke, kita ada pertanyaan selanjutnya. Oke, saya bacakan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira tanda-tanda apa yang kita harus perhatikan pada anak kalau bullying di sekolah itu sudah keterlaluan, sampai-sampai lebih baik pindah sekolah daripada kita minta support anak itu untuk coping ya, untuk bisa handle. Jadi, apa yang harus kita perhatikan? Terima kasih. Kalau misalnya ya, ini berarti udah ngomong bully yang levelnya udah harm ya, berarti udah membahayakan, kayak fisik, terus udah mulai kayak mental. Jadi kelihatannya yang bisa kita lihat tanda-tandanya itu adalah gini, anaknya ini apakah dia mudah cemas, mudah takut, atau dia menghindar gitu. Nah, apakah anak ini juga yang kedua, apakah dia mulai kayak depresi gitu ya, mulai kayak stres, kepikiran gitu. Nah, rata-rata orang tua kan bisa baca perubahan behavior, apalagi kalau dekat loh ya, sering heart to heart sama anaknya. Pasti kita bisa lihat kok, kita bisa baca itu. Lalu ada kemungkinan juga gini, moodnya sekarang. Dia ini moodnya lagi kok tiba-tiba lebih gampang upset, lebih gampang kayak jengkel, atau mungkin mereka moodnya lebih gampang sedih gitu. Nah, kita kan bisa istilahnya lihat ya di anak-anak kita. Kalau memang sampai harus pindah sekolah, nggak masalah. Gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa membantu anak kita menghindar atau pasang boundaries atau stand up for themselves, ya kalau harus pindah, ya pindah. Gitu. Kalau mungkin di luar negeri seringkali kayak ini kejadian kan berulang kali itu kan bukan di sekolah tapi kayak di bus ya, on the way to school, on the way from school, kadang itu bisa makanan direbut, minumannya ditendang dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gitu kan anak yang sebetulnya lagi being playful tapi they don't know to set boundaries kan. Gitu-gitu. Jadi ya kita bisa ngelihat kalau nanti anak kita itu tanda-tandanya seperti apa, kan orang tua yang sering heart to heart ya sama anaknya pasti bisa kerasa. Nah, kalau misalnya anak pendiam, ya kita harus dorong anak kita untuk sampai jadi nggak pendiam. Paling tidak dia bisa conversation, dia berani communication. Nah, build culture untuk ada ruang conversation, ada ruang communication. Gitu. Karena anak saya yang pertama dia cenderung diam, kalau nggak ditanyain dia diam. Mamanya harus push, harus dig in, harus push. Gitu. Sampai akhirnya dia jadi orang yang lebih berani cerita. It takes time loh buat anak saya yang pertama untuk jadi orang yang tiba-tiba datang mau cerita gitu. Oh iya, thank you. Soalnya saya setuju sih, ini penting sekali karena kalau tidak diperhatikan anak-anak kita ini yang semestinya mengeluarkan informasi ke a safe environment, which is the parents, karena nggak dapat mereka lari ke tempat lain. Sampai ke tempat lain itu bisa berbahaya, bisa mungkin ke teman yang salah, gitu kan, atau banyak dengar cerita ke om yang salah, gitu kan. Jadi maka sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi orang tua yang nonton, bertanyalah. Kalau nggak mau bertanya sini, tanyalah anak-anakmu. Oke, next question. Silakan, Sisil. Iya, jadi ini ada yang bertanya buat anaknya. Kalau tadinya anaknya punya best friend, tapi terus best friend-nya jadi backstabber dan memfitnah ke teman yang lain sampai anak
anak kita jadi sakit hati dan down banget, kecewa berat. Nah, ini sebagai orang tua nih, gimana cara orang tua mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, kalau saya tadi ya cerita itu yang dialami anak saya sendiri kan, dia juga kayak digosipin, lalu temennya tiba-tiba ya intinya ya kayak backstabber juga gitu, sampai dia nggak mau, karena kan gini, anak saya yang pertama kan buat teman-temannya itu selalu dipuji-puji, you're so pretty gitu, dia nggak mau, jadi selalu kayak harus temennya ini yang istilahnya kayak suka bohong ini yang harus kayak dipuji gitu. Akhirnya selalu dihina. Dan ya kita bilang kamu jangan deket-deket, nggak usah deket-deket. Kuncinya gitu. Ngapain? Karena gini loh, anak kita ini masih kecil. Mereka tuh jangan di-expect kayak Kristen dewasa. Kristen yang dewasa aja belum tentu bisa ngampunin kok. Ya nggak sih? Anak kita ini masih kecil, jadi kita harus sadar dia kecil, dia ini harus ditolong juga. Gitu. Jadi ya kita kasih tahu ya jangan deket-deket. Ngapain deket-deket? Masih banyak orang bisa berkawan sama kamu. Masih banyak orang mau berkawan sama kamu gitu. Walaupun itu pernah jadi teman dekatnya, itu kan hanya kayak, oh ya, she's my best. Anak kecil semua bilang, oh this is my best friend. Apalagi kalau yang modelnya sosial, semua call best friend. Tapi ya nggak harus gitu dong, karena seasons change, semuanya akan berubah, umur akan berbeda, visi akan mulai berkembang. Ya, kalau anak-anak ini kita paksa untuk berkawan satu orang itu terus ngapain gitu loh. Loh, nanti kan nggak secara ya apa ya? Saya ngomongnya gimana? Ini saya soalnya ngomong apa adanya gitu ya. Jadi ya tolonglah pahami mereka anak kecil intinya gitu. Ya kan? Mereka anak kecil gitu. Jadi contoh lah gini, kalau anak lihat anggapannya kayak gini, dia dibully boleh. Nah kalau di rumah, kalau ngelihat parents-nya berantem, anak ini disuruh apa gitu? Ya kalau anaknya masih kecil lihat parents-nya berantem ya lebih baik anaknya disuruh keluar, jangan ada di sana kan. Masa orang tuanya maksa, kamu lihat kita berantem, and you forgive us, you have to know act like Christ, like nggak mungkin ini anak kecil kok. Ya kita taruh anak kita di luar supaya dia nggak lihat orang tuanya berantem kan gitu. Paling nggak di luar anaknya cuma berdoa, mendoakan kalau anaknya udah lebih gede. Nah sama halnya juga gitu. Kalau dia masih kecil, dia nggak mungkin dong bisa kayak saving herself atau saving himself gitu. Ya kita yang harus tolong, kasih tahu aja, teman masih banyak, cari yang lain. Ya ini kan ngomong kenyataannya. I'm just being realistic and practical aja. Ya, thank you. Mungkin pertanyaannya kalau ini masnya lebih follow up ya. Masnya saya sebagai orang tua nih tahu anak saya sampai lagi kecewa, sakit hati, lagi down gitu ya. Apakah ada langkah-langkah yang kita masukin firman, maksudnya kita ajak doa untuk pemulihannya supaya hatinya ini bisa balik itu mungkin bagaimana? Yes, saya setuju kalau itu setuju. Nah, kan tadi kita ngomongin tentang culture di rumah, lalu peran firman, ya kan, peran Tuhan, lalu peran kata-kata, peran sentuhan, peran jawaban kasih. Nah, semua ini kita pakai untuk menolong dia keluar dari hurts-nya dan kecewa dan traumanya dia. Gitu. Oh, terima kasih banyak. Ya, setuju. Oke. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan lagi jangan malu bertanya, kita masih ada beberapa menit. Ayo bertanya, ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Ada lagi nggak sih? Coba saya make sure ya, nggak ketinggalan. Sini WhatsApp. Oke. Iya. Oke, kalau sudah tidak ada, ya saya tunggu ya beberapa menit. Saya cuma mau menambahkan, bukan menambahkan sih, mau menyetujui ya. Soalnya saya selalu berpikir kalau peranan orang tua itu sangat amat penting sekali. Anak-anak bullying, I think bullying start from home, ya nggak sih? Somehow orang tua secara tidak sadar kita jadi bullying anak kita sendiri juga gitu. Lu bego, lu ini gitu kan.
Jadi sering sekali saya mendengar cerita dari anak saya sendiri juga, kalau temennya ini tuh, wah, kalau ngomong selalu negatif gitu. What do you want? Bahasanya nggak enak lah. Jadi anak Kasar. kasar gitu kan. Jadi I wonder gitu loh, kenapa sih dia bisa kayak gitu gitu kan. I think the only reason it happens at home. Jadi dia tuh begitu gitu. Saya ngomong ke anak kami juga, Gabriel, yang middle school juga sama. Jadi peran orang tua sangat penting sekali. Marilah kita membangun anak kita semua. Seperti yang tadi Ya, disampaikan sama sampaikan. Pastor Elisha ya. Kalau Dan ini, bertanya. iya, kalau saudara nggak tanya, saya nih mau nanya nih sama Pastor Ya, Elisha ya. silakan. So, Pastor Elisha, kalau ini lebih ke arah Anda sebagai pastor nih ya. Nah, Pastor Elisha kan punya anak. Tapi misalnya Pastor Elisha itu punya saudara. Nah, anak-anaknya agak lebih besar gitu kan ya. So, jadi misalnya mungkin kayak omnya Pastor Elisha gitu ya. Nah, lalu Pastor Elisha melihat bahwa anak-anaknya om atau tantenya atau pokoknya yang pangkatnya itu lebih tinggi gitu ya daripada Anda sebagai daripada Anda. Dan saudara melihat anak-anaknya ini kok bullying, maksudnya pokoknya attitude-nya nggak bagus gitu terhadap orang anak-anak yang lain gitu. Nah, bagaimana cara Anda untuk bisa menyampaikan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi ini, mungkin om saudara, omnya Pastor Elisha atau tantenya Pastor Elisha ini, bahwa anakmu itu sikapnya itu nggak bagus gitu loh, anakmu itu nggak baik gitu, tapi gimana caranya bisa dengan hormat dan nggak merusak hubungan ya, apalagi karena kalau ini kan saudara gitu, masih family gitu. Cara yang bijaksana dan yang benar itu bagaimana? Tetapi di hati kita sebagai, karena kita kan juga care ya, family, lihat anaknya misalnya nggak benar, masa kita biarkan aja gitu. Lalu bagaimana gitu caranya Anda untuk bisa memberitahu gitu kalau misalnya ada kejadian seperti itu? Kalau pendekatan saya, ini saya sama istri itu kesepakatannya pendekatannya itu adalah lebih kayak urusannya ini sama anak kita. Jadi kita nggak trying to kayak urusan ke orang lain, anaknya orang lain, orang tuanya orang lain dan lain sebagainya. Kita pendekatannya nggak ke sana soalnya. Jadi misalnya kayak ada kayak anak kakak saya atau mungkin om atau kakak saya yang sering ganggu, bullying anak-anak gitu. Ya saya misalnya nggak suka gitu, saya kasih sign, kasih attitude atau kasih sikap, kasih kata-kata, jangan digituin, jangan digangguin gitu. Ya saya ngomong gitu langsung di sana. Tapi saya nggak merasa gimana ya? Saya lebih ke protecting anak saya daripada cuma sekedar kayak ngomong ke orang itu gitu loh. Pendekatan saya nggak saya sama istri pendekatan itu nggak mikir untuk kayak kita tegur aja orang tuanya, kita tegur aja gini, kita tegur aja gini. Nggak gitu. Lebih kayak ya kita set boundaries buat anak kita sendiri, kita set buat dia ini untuk bisa stand up buat dirinya gitu loh. Lebih itu sih pendekatannya. Makanya kalau ya gimana ya? Pernah nggak misalnya kayak saya negur kayak misalnya my brother sendiri yang mungkin nggak sengaja lah ya gitu, ya pernah gitu. Ya paling diomongin, jangan gitu, dia nggak suka, anakku nggak suka digituin gitu. Ngomong gitu on the spot ya gitu. Kalau sudah selesai kejadian baru kita ngomong gitu kan rasanya agak terlambat juga gitu. Jadi kalau on the spot kita langsung ngomong, apalagi kita lihat gitu. Tapi lebih dari itu saya sama istri pendekatannya memang lebih ke ini, ke anaknya, jagain anaknya biar dia bisa stand up juga. Kalau perlu dijauhin dulu sementara. Gitu. Ya, terima kasih. Karena yang family ini kan harus bisa apa ya? Harus bisa apa istilahnya? Harus bisa mandiri ya. Tanpa kita itu bergantung orang lain yang tidak membuli kita, orang lain tidak mengganggu kita, orang lain harus ditegur kalau kita terganggu dan lain sebagainya. Kitanya harus bisa mandiri gitu loh. Intinya itu gitu. Istri saya mungkin dia kalau sama sistersnya gitu, dia bisa ngomongin, dia bisa kasih tahu, dia bisa juga istilahnya negur lah ya, atau misalnya ngomongin, anakmu lo gini. Terus mereka saling sadar karena saudara gitu loh. Gitu. Tapi saya kalau untuk sampai ada anaknya uncle yang kayak gitu sih belum pernah.
Ya basically buat saya gini, orang tuanya deket, anaknya kan nggak harus selalu deket. Berkawan boleh, tahu boleh, kenal boleh. Kalau nanti biar mereka tuh homogen gitu loh, nggak usah dipaksa-paksain dideket-deketin gitu. Nanti jadinya aneh. Dia nggak nyaman, anak kita ini anak kecil, bukan orang gede yang tahu ilmu marketing, lalu dia mau belajar untuk bisa deketin semua orang. Enggak, ini anak kecil, intinya anak kecil gitu. Jadi jangan paksa dia jadi marketing. Nggak usah. Ya, thank you banyak. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Saya bacakan ya. Shalom, Pastor Elisa. Gimana kalau anaknya tidak mau orang tuanya involved? If they got trouble at school, haruskah kita tetap speak up atau ikutin kemauan anaknya? Lah kalau anaknya nggak mau, gimana orang tuanya bisa tahu? Saya ini kan dulu nakal. Orang tua saya nggak tahu apa-apa tentang kenakalan saya. Kalau orang tua dipanggil, saya panggil kawan yang lebih tua. Saya bilangnya ini om saya, papa saya lagi sibuk. Jadi om saya datang gitu. Terus saya panggil sepupu saya, ini adiknya papa saya, karena papa saya luar kota gitu. Nah, orang tua saya nggak tahu akhirnya. Nah, sekarang pertanyaan ini kan aneh. Kok bisa orang tuanya tahu anaknya nggak mau ikut, orang tuanya ikut campur ini? Oh, oke, ini follow up dari yang nanya. Jadi maksudnya anaknya itu cerita apa yang terjadi di sekolah gitu, tetapi mereka ada masalah misalnya, ya nggak tahu masalah apa di sekolah, tetapi anaknya bilang udah lu nggak usah ikut-ikut, gua cuma cerita aja gitu ke orang tuanya, misalnya mama udah atau papa nggak usah ikut-ikut gitu. Tapi apakah kita sebagai orang tua itu terus tetap mungkin ke sekolah lalu bela hak anak kita gitu, ataukah ya udah oke lu nggak mau aku ikut ya udah aku nggak ikut gitu, kayak gitu gimana? Lah ini anaknya umur berapa? Ini lagi dijawab. Oh ya, anaknya umur berapa? Teenager. 13. Iya. Kalau teenager saya paham, berarti anaknya malu. Udahlah pokoknya jangan ikut-ikut gitu. Atau mungkin anaknya gini, nanti my parents will make it worse. Bisa kan? Anaknya nanti mikir gitu, kalau nanti my mom, my grandma, my grandpa ikut-ikut, nih masalah ini jadi kayak worse gitu. So I will just handle it myself gitu pikirnya kan. Anak teenager kan rata-rata mikirnya they can do it themselves, they can handle it themselves gitu. Ya mungkin kalau misalnya orang tuanya deket ya sama anaknya, atau mungkin grandma atau grandpa ini deket sama anaknya, sering heart to heart apalagi. Kalau nggak sering heart to heart ini yang agak susah memang. Tapi kalau kita harus sering heart to heart sama anak kita, ya kita ngomong, I wanna help, tapi aku nggak akan bikin malu kamu kok. I will just tell your teacher, atau kita cuma kasih report aja gitu. Tapi aku nggak akan bikin malu kamu. Salah satu contoh ya. Jadi saya punya cousin, anaknya itu udah SMA waktu itu. Ini udah SMA. Nah, anak SMA kan cowok lagi. Terus ya pasti mereka berpikir mereka bisa lah. Suatu ketika gurunya ini sudah over batas. Artinya waktu mereka lagi retreat, ya biasalah anak-anak SMA, terus habis gitu mereka skip a little bit dari schedule gitu kan, dari schedule yang tapi mereka skip. Terus tiba-tiba gurunya ini penghukumannya itu physical. Physical itu sampai gini ya, di puncak. Jadi di puncak itu tempat yang dingin. Tempat retreat yang dingin, ada kolam renang. Semua cowok-cowok yang skip ini suruh buka baju, masuk ke kolam. Ya, you can imagine ya. Ini kalau di Amerika ini disu ini sekolah udah pasti. Benar nggak? Itu guru udah pasti langsung kena su itu, udah pasti itu. Nah, termasuk sebetulnya di Indonesia orang tua nggak setuju dengan cara didik kayak gitu. Yes, mungkin karena guru agama ini berpikir dia harus disiplin, dia harus keras, dia harus tegas. Tapi ternyata ini kan humiliating. Mempermalukan dong. Ini bukan anak kecil loh. Yang disuruh masuk kolam renang happy. Gitu. Ini anak udah tinggi-tingginya udah kayak 170, 180 gitu-gitu loh. Disuruh buka baju semua, suruh masuk ke kolam renang dingin. Anaknya ini diem aja, anak cousin saya ini diem aja gitu.
nggak tahu apa-apa ya, maksudnya dia nggak mau ngomong lah, dipikir ya namanya anak-anak, udahlah anggap aja itu udah lewat, it was fun karena dia dihukum bareng-bareng sama teman-temannya, malah mikirnya itu gitu. Sampai cerita ini muncul dari orang tua lain, terus orang tua lain dikontakin, kamu tahu nggak kalau anak-anak kita itu dihukum kayak gini gitu. Wah, orang tua lain yang dengar marah dong. Ini cara pendidikan seperti apa ini di zaman gini kok masih pakai model seperti gitu, pemikirannya itu gitu. Ya didatanginlah ke sekolah sama cousin saya, dikasih tahu gitu. Nah yang lebih hebat lagi, amannya dari cousin saya ini artinya adiknya bapak saya, dia nggak terima. Tapi nggak mau mempermalukan cucunya kan gitu. Ditelepon sekolahnya. Ditelepon sekolahnya, dimarah-marahin, namanya emak-emak ya, ini orang udah umur 70, nggak terima cucunya digituin, ditelepon kalau marah-marah, ditegur, tapi dia nggak mau ngomong siapa nama muridnya, udah itu aman. Dikeluarin gurunya habis gitu. Ya ini cuma salah satu cerita yang menurut saya itu udah keterlaluan, tapi cara orang tuanya handle atau amanya handle ini nggak mempermalukan anaknya gitu. Ya namanya anak remaja kan malu kalau sampai disebut-sebut. Iya. Tapi hebat di amanya. Dikomplain, pokoknya gurunya dicari dan lain sebagainya. Wah, sampai dikeluarin orang tuanya. Sampai ini, sampai gurunya dikeluarin. Ya. Oke, thank you. Thank you banyak. Wah.